ketika kertas mulai dipercaya lebih dari logam. Angin dingin menyapu lorong sempit kota Chang'an, ibu kota Kekaisaran Tiongkok pada abad ke-8. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan unta yang membawa muatan sutra, Arka Wijaya berdiri membayangkan masa lalu. Baginya, sejarah bukan sekadar tanggal dan angka, melainkan kisah kepercayaan manusia. Disinilah, ribuan tahun lalu, benih uang kertas pertama kali tumbuh. Sebelum manusia mengenal uang, perdagangan dilakukan dengan sistem barter. Gandum ditukar dengan kain, garam ditukar dengan tembikar. Namun sistem ini rapuh. Nilai sulit disepakati, dan barang terlalu berat untuk dibawa jauh. Logam mulia seperti emas dan perak pun mulai digunakan. Kuat, langka, dan bernilai. Tapi masalah baru muncul, berat dan rawan dirampok. Di tengah persoalan itulah, seorang pedagang bernama Liang Fu merasakan beban zaman. Setiap perjalanan dagangnya di jalur sutra dipenuhi risiko. Keping-keping perak di karungnya lebih berat dari kain sutra yang ia jual. Suatu hari, ia menerima secari kertas dari rumah penyimpanan resmi. Di atasnya terdapat cap merah kekaisaran. Kertas itu menyatakan bahwa perak miliknya telah disimpan dan dapat diambil kapan saja. Awalnya Liang ragu. Bagaimana mungkin selembar kertas mewakili logam berharga? Namun saat pedagang lain menerimanya tanpa protes, keajaiban pun terjadi. Untuk pertama kalinya, kepercayaan menggantikan berat logam. Inilah cikal bakal uang kertas, yang kemudian dikenal sebagai Jiaozi. Pemerintah dinasti Song melihat peluang besar. Negara mulai mencetak uang kertas resmi. Nilainya dijamin kekuasaan kekaisaran. Arka mencatat dalam arsip kuno bahwa pada titik ini, uang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada benda fisik, melainkan pada janji dan otoritas. Namun, kepercayaan adalah pedang bermata dua. Ketika terlalu banyak uang dicetak, nilainya menurun. Inflasi pertama dalam sejarah pun tercatat. Uang kertas mengajarkan satu pelajaran penting. Nilainya tidak berasal dari bahan, tetapi dari kesepakatan bersama. Dari Chang'an, ide ini akan melakukan perjalanan panjang ke dunia barat. Arka menutup catatannya sambil menyadari satu hal, tanpa eksperimen berani di Tiongkok kuno, dunia modern mungkin tak pernah mengenal uang seperti sekarang. Dan kisah uang fiat baru saja dimulai. Ketika dunia barat menemukan nilai di atas kertas. Perjalanan Arka Wijaya berlanjut jauh meninggalkan Chang'an. Kali ini, pikirannya melintasi benua, mengikuti jejak ide yang lahir di timur dan perlahan merambat ke barat. Ide tentang uang kertas tidak bergerak secepat pasukan atau wabah, tetapi ia menumpang pada para pedagang, penjelajah, dan kisah-kisah yang dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Di abad ke-13, seorang pedagang muda dari Fenisia bernama Marco Bellini berlayar melintasi Laut Tengah, lalu menembus daratan Asia. Marco adalah tipe manusia yang selalu mencatat hal-hal aneh yang ia temui. Ketika sampai di wilayah bekas kekuasaan dinasti Song, ia terperangah melihat transaksi yang dilakukan tanpa koin emas. Orang-orang menukar barang mahal hanya dengan lembaran kertas bercap resmi. Marco menyaksikan sendiri bagaimana selembar uang kertas diterima di pasar, penginapan, hingga gudang sutra. Dalam catatannya, ia menulis, mereka mempercayai tanda kekaisaran lebih dari logam di tangan. Sebuah konsep yang terdengar gila bagi orang Eropa kala itu. Ketika Marco kembali ke Fenisia, ceritanya dianggap dongeng. Di Eropa, uang masih berarti emas dan perak. Gereja, bangsawan, dan raja-raja mengukur kekuasaan dari berat logam yang mereka simpan. Namun perdagangan yang semakin ramai mulai menimbulkan masalah serupa seperti di Tiongkok, koin berat, suplai terbatas, dan risiko perampokan. Pada abad ke-17, perubahan mulai terasa. Di kota-kota perdagangan seperti Amsterdam dan London, muncul lembaga baru bernama Bank. Jonathan Hale, seorang bankir Inggris, mencatat keluhan para pedagang yang menyimpan emas dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal ini, Bank mulai mengeluarkan surat simpanan, kertas yang menyatakan bahwa pemiliknya memiliki emas di brankas bank. Awalnya, surat ini hanya bukti. Namun lambat laun, surat simpanan itu berpindah tangan dalam transaksi. Orang tidak lagi menuntut emasnya karena percaya bank akan menepati janji. Tanpa disadari, Eropa sedang mengulang eksperimen yang telah dilakukan Tiongkok ratusan tahun sebelumnya.
Arka menemukan arsip lama Bank of England yang mencatat momen penting, ketika Ban menyadari bahwa tidak semua pemilik kertas akan mengambil emasnya secara bersamaan. Dari sinilah sistem cadangan fraksional lahir. Ban mencetak lebih banyak kertas daripada emas yang mereka simpan. Kepercayaan menjadi fondasi baru ekonomi. Namun, kepercayaan juga melahirkan ketakutan. Ketika rumor bangkrut menyebar, orang-orang menyerbu Ban untuk menukar kertas dengan emas. Krisis demi krisis terjadi. Tapi anehnya, manusia tidak mundur. Mereka justru menyempurnakan sistemnya. Uang kertas di barat akhirnya mendapat restu negara. Raja dan parlemen ikut menjamin nilainya. Kertas bukan lagi sekadar bukti simpanan, tetapi alat tukar resmi. Marco Bellini mungkin tak pernah menyangka bahwa cerita perjalanannya akan menjadi kenyataan ratusan tahun kemudian. Di catatan akhirnya, Arka menulis satu kalimat tebal. Ketika manusia percaya pada simbol, kekuasaan pun berpindah dari logam ke lembaga. Dan dunia sedang bersiap memasuki babak paling berbahaya dalam sejarah uang, saat kertas benar-benar terlepas dari emas. Saat emas ditinggalkan dan kepercayaan diuji. Di sebuah ruang arsip sunyi di London, Arka Wijaya menatap dokumen tua yang tepinya mulai menguning. Di lembaran itulah tercatat salah satu keputusan paling menentukan dalam sejarah uang, saat dunia perlahan menyadari bahwa emas tidak lagi cukup untuk menopang ambisi peradaban modern. Selama berabad-abad, emas adalah jangkar nilai. Setiap lembar uang kertas menjanjikan logam mulia yang tersimpan di balik pintu baja bank. Sistem ini dikenal sebagai standar emas. Selama emas tersedia dan kepercayaan terjaga, ekonomi berjalan stabil. Namun abad ke-19 membawa perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Revolusi industri meledak. Pabrik berdiri, rel kereta membelah benua, dan perdagangan lintas negara meningkat tajam. Jonathan Hale, yang kini telah menjadi tokoh penting di dunia perbankan Inggris, mulai merasakan tekanan sistem lama. Permintaan uang melonjak, tetapi cadangan emas tidak bertambah secepat itu. Negara-negara mulai mencetak lebih banyak uang kertas. Di atas kertas, semuanya masih didukung emas. Namun dalam praktiknya, janji itu semakin rapuh. Arka menemukan catatan peringatan dari ekonom awal yang menyebutkan bahwa dunia sedang berjalan di atas tali tipis kepercayaan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Perang Dunia Pertama pecah. Negara membutuhkan dana besar untuk membiayai perang. Emas tak lagi cukup, dan menunggu pajak rakyat bukan pilihan. Pemerintah melakukan langkah ekstrim, mencetak uang tanpa memikirkan cadangan emas. Untuk pertama kalinya, standar emas ditangguhkan secara masif. Rakyat menerima uang kertas itu karena tidak punya pilihan. Tapi setelah perang usai, konsekuensinya terasa. Inflasi melonjak, nilai uang anjlok. Di Jerman, orang membawa uang dengan gerobak hanya untuk membeli roti. Arka menuliskan satu kalimat pahit dalam catatannya. Saat janji emas dilanggar, kepercayaan rakyat dibayar mahal. Meski begitu, dunia tidak kembali ke sistem lama sepenuhnya. Standar emas dianggap terlalu kaku untuk dunia yang terus tumbuh. Amerika Serikat dan negara-negara besar mencoba mempertahankannya sebagian, namun retakan semakin jelas terlihat saat depresi besar tahun 1930-an melanda. Pabrik tutup, bank runtuh, pengangguran merajalela. Orang-orang berbondong-bondong menukar uang kertas mereka dengan emas. Pemerintah Amerika mengambil keputusan drastis, melarang kepemilikan emas oleh warga dan memutus hubungan langsung antara uang dan emas. Sebuah langkah yang mengejutkan dunia. Disinilah Eleanor Whitman, ekonom muda yang kelak menjadi pemikir berpengaruh, mulai muncul dalam arsip Arka. Eleanor menulis bahwa uang tidak harus bernilai karena emas, tetapi karena negara dan masyarakat sepakat mempercayainya. Gagasan ini kontroversial, namun perlahan diterima. Emas, yang selama ribuan tahun menjadi simbol kekayaan, mulai tersingkir dari pusat sistem keuangan. Dunia belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang berdiri di ambang era baru, era uang yang berdiri murni di atas kepercayaan. Arka menutup dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Di halaman terakhir, ia menulis, ketika emas ditinggalkan, uang kehilangan sandarannya, dan manusia harus belajar percaya pada dirinya sendiri. Bab berikutnya akan menjadi titik tanpa jalan kembali, ketika uang fiat resmi lahir dan menguasai dunia.
hari ketika dunia memilih kepercayaan. Musim panas tahun 1971 terasa berbeda di Washington DC. Arka Wijaya, melalui tumpukan arsip dan rekaman pidato, berhenti lama pada satu tanggal yang diberi tanda merah tebal, 15 Agustus 1971. Hari itu bukan sekadar keputusan ekonomi. Hari itu adalah momen ketika dunia resmi melepaskan emas. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sistem keuangan global diikat oleh perjanjian Bretton Woods. Amerika Serikat menjadi pusatnya. Dolar as dipatok ke emas, sementara mata uang dunia lainnya dipatok ke dolar. Sistem ini menciptakan stabilitas semu selama Amerika mampu menjaga cadangan emasnya. Namun dunia berubah cepat. Perang Vietnam, program sosial besar-besaran, dan pertumbuhan ekonomi global membuat dolar membanjiri dunia. Negara-negara mulai meragukan janji emas Amerika. Satu persatu, mereka menuntut penukaran dolar menjadi emas. Disinilah Eleanor Whitman, kini menjadi ekonom senior, memperingatkan pemerintah. Dalam memo internal yang dikaji Arka, Eleanor menulis bahwa cadangan emas tidak akan mampu menahan arus penukaran. Jika dibiarkan, sistem global akan runtuh. Malam itu, Presiden Amerika muncul di televisi. Dengan suara tenang namun tegas, ia mengumumkan bahwa dolar tidak lagi dapat ditukar dengan emas. Keputusan ini kemudian dikenal sebagai Nixon's Halt. Dunia terdiam. Tidak ada lagi jangkar emas. Tidak ada lagi janji logam mulia. Sejak saat itu, uang resmi dunia berubah status menjadi uang fiat, uang yang nilainya ditentukan oleh keputusan negara dan kepercayaan masyarakat, bukan oleh emas atau perak. Banyak yang memprediksi kehancuran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Negara-negara kini bebas mengelola kebijakan moneternya. Bank sentral lahir sebagai penjaga stabilitas, bukan penjaga emas. Suku bunga, inflasi, dan kebijakan cetak uang menjadi alat utama. Uang tidak lagi pasif, ia menjadi instrumen kekuasaan. Namun kebebasan ini datang dengan risiko. Krisis demi krisis muncul, inflasi tinggi, gelembung aset, hingga kejatuhan ekonomi. Arka mencatat bagaimana masyarakat sering menyalahkan uang fiat ketika nilai tabungan mereka menyusut. Tapi Eleanor Whitman menulis sesuatu yang berbeda. Menurut Eleanor, masalah bukan pada uang fiat itu sendiri, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Tanpa disiplin dan kepercayaan publik, sistem apapun akan runtuh, bahkan emas sekalipun. Di kota-kota besar, orang mulai menerima satu kenyataan pahit. Uang di dompet mereka tidak memiliki nilai intrinsik. Nilainya hidup karena hukum, institusi, dan keyakinan bersama. Namun justru karena itu, ekonomi global tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Arka berdiri di depan gedung Federal Reserve, memandangi bangunan yang menjadi simbol era baru. Ia menuliskan kalimat penutup untuk narasi ini. Pada hari emas ditinggalkan, dunia tidak runtuh. Dunia justru belajar bahwa kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Namun perjalanan uang belum selesai. Era berikutnya akan menguji uang fiat dengan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya, teknologi digital, krisis global, dan munculnya alternatif baru yang mengancam dominasinya. Uang tanpa wujud di dunia yang terus bergerak. Di sebuah museum keuangan modern yang dipenuhi layar digital dan peta ekonomi dunia, Arka Wijaya berdiri termenung. Di hadapannya, tidak ada emas, tidak ada brankas baja. Yang ada hanyalah angka-angka yang bergerak cepat, representasi dari uang fiat yang kini hampir sepenuhnya tak berwujud. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, uang mengalami transformasi paling radikal dalam sejarahnya. Lembaran kertas perlahan digantikan oleh saldo digital. Kartu plastik, transfer elektronik, hingga aplikasi di ponsel membuat uang semakin jauh dari bentuk fisiknya. Namun esensinya tetap sama, kepercayaan. Krisis keuangan global 2008 menjadi ujian besar bagi sistem uang fiat modern. Bank-bank raksasa runtuh, pasar panik, dan masyarakat mempertanyakan fondasi ekonomi dunia. Arka membaca ulang tulisan Eleanor Whitman, yang kala itu menjadi penasihat kebijakan. Eleanor menegaskan bahwa mencetak uang untuk menyelamatkan sistem adalah pilihan sulit, namun membiarkan sistem runtuh akan jauh lebih menghancurkan. Bank sentral di seluruh dunia melakukan langkah luar biasa. Triliunan uang baru diciptakan melalui kebijakan moneter.
Banyak yang menyebutnya berbahaya. Namun dunia kembali bertahan. Sekali lagi, uang fiat membuktikan bahwa nilainya tidak berasal dari kelangkaan, melainkan dari kemampuan negara menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, muncul suara perlawanan. Teknologi melahirkan mata uang digital dan kripto yang menawarkan sistem tanpa negara dan tanpa bank sentral. Bagi sebagian orang, ini adalah koreksi terhadap kelemahan uang fiat. Bagi yang lain, ini hanyalah eksperimen baru dalam sejarah panjang kepercayaan manusia. Arka mencatat bahwa ironisnya, mata uang alternatif pun tetap membutuhkan kepercayaan pada kode, jaringan, dan komunitas. Tidak ada sistem uang yang benar-benar bebas dari keyakinan kolektif. Di jalanan kota besar, orang bekerja, berbelanja, dan menabung tanpa pernah memikirkan emas atau perak. Mereka percaya angka di layar karena hukum melindunginya, institusi menjaganya, dan masyarakat menggunakannya setiap hari. Uang fiat telah menjadi darah dalam tubuh peradaban modern. Arka menutup penelitiannya dengan satu kesadaran mendalam. Uang bukan soal kertas atau logam. Ia adalah cerita yang disepakati bersama. Selama manusia percaya pada cerita itu, uang akan terus hidup, berubah bentuk, berubah wujud, tetapi tidak pernah hilang. Di halaman terakhir bukunya, Arka menulis, uang fiat bukanlah penipuan terbesar umat manusia, melainkan bukti paling nyata bahwa dunia digerakkan oleh kepercayaan. Kamera imajiner perlahan menjauh dari museum. Angka-angka digital terus bergerak. Dan di balik semuanya, sejarah uang masih terus ditulis oleh keputusan, krisis, dan keyakinan manusia di masa depan. Uang fiat telah menempuh perjalanan panjang, dari selembar kertas bercap kekaisaran hingga angka digital yang berpindah dalam hitungan detik. Ia tidak lahir dari emas, melainkan dari kepercayaan manusia yang disepakati bersama. Selama dunia masih percaya pada hukum, institusi, dan nilai yang dijaga bersama, uang fiat akan terus hidup, berubah wujud, dan menjadi saksi bagaimana peradaban bergerak. Sejarah uang bukanlah kisah tentang kertas, tetapi tentang keyakinan umat manusia.